Ini kebetulan ada yang membahas bahwa temannya ada yang sumpah vegetarian, kurang lebih ada sumpah yang vegetarian, sehingga tidak dia sarankan untuk lakukan puasa benar. Jadi yang vegetarian itu mustahil Anda bisa tidak kurang gizi walaupun sehari makan 1000 kali. Apalagi kalau makan 2 kali atau sekali sehari, dan apalagi puasa benar. Makan 1000 kali aja tetap kurang gizi. Jadi ini berdasar ilmu elemen. Jadi mustahil kami sarankan orang yang kami tidak mau tangani yang vegetarian. Orang-orang vegetarian mah izinkan tewas saja. Kita tidak harapkan mereka tewas karena nggak perlu diharap juga akan tewas dengan tidak baik ya. Jadi ya jangan ditangani. Para caretaker kami sangat penting, para caretaker anggota tim itu untuk tidak sentuh mereka yang vegetarian. Jadi salah satu sebelum pasien di handle adalah ditanya dulu vegetarian atau enggak. Kalau vegetarian lepas atau tidak. Kalau tidak lepas kami tidak handle. Begitu, sederhana. Saking berbahayanya cara hidup seperti itu. Apalagi yang vegan, lebih bodoh lagi, lebih dungu lagi, lebih berbahaya lagi. Ya. Jadi ini ada di sumpah. Jadi ini jauh lebih malang lagi. Itu adalah sumpah pengikat yang akan menjerumuskan makhluk itu ke 4 alam rendah dengan pastinya kalau mereka tidak lepas ketika menjelang kematian. Jadi kedua orang tua saya dulu disumpah juga yang begitu ya. Dan saya hampir, untungnya tidak. Jadi itu konsep Ikwantao ya, yang mereka bilang mereka ajaran Maitreya, bukan. Mereka bukan ajaran Bodhisatta Metteyya atau Buddha Metteyya, bukan. Itu ajaran sesat, sesat yang sangat mematikan dan berbahaya ya. Apa itu Ikwantao, apa itu yang Faizu, Pao Guangzu yang begitu ya. Itu ajaran sesat yang sangat dahsyat ya. Biasa datang dari Taiwan. Jadi hati-hati dengan itu. Itu bukan ajaran Buddha. Jadi bahkan ajaran itu sebegitu sesatnya sehingga bahkan ajaran sesat yang lain pun bilang itu ajaran sesat. Jadi setiap agama kan ada penyimpang ajaran. Ya, kayak di Kristen ada yang saksi Yehova, ada Mormon, yang di Islam ada yang macam-macam lah, kalau nggak salah yang Ahmadiyah juga ya. Apa istilahnya? Saya agak kurang tahu ya yang itu. Kalau salah mohon maaf karena agama lain saya nggak tahu ini. Tapi kayaknya yang Ahmadiyah. Jadi kalau misalnya ada yang di agama Islam ngajarin, oh bisa makan babi, oh nggak perlu sholat 5 waktu. Nah itu kan berpotensi dibilang sesat. Oke, karena kayak itu ajaran fundamental agama itu. Nah, dalam Buddhisme juga banyak yang begituan, ya, kayak Mahayana, Tantra, yang Dalai Lama, yang Karmapa, ya, yang Zen, ya, Thich Nhat Hanh yang dari Vietnam itu, ya. Kemudian, itu yang ajaran-ajaran sesat yang signifikan, yang besar, ya. Kemudian kayak Lu Sheng Yen, kemudian Lu Taisang, ya. Kemudian Ikuan Tao ini, ya. Kemudian aliran Amitabha. Jadi bahkan oleh yang sudah sesat yaitu yang Mahayana Tantra begitu mereka juga menyatakan kayak Lu Sheng Yen itu sesat yang Kasogatan. Kemudian mereka juga menyatakan yang Ikuan Tao itu sesat. Ya, kenapa? Karena itu lebih sesat lagi daripada yang udah sesat. Nah, parameternya sederhana. Mau tahu gimana ini sesat atau enggak? Berdasar ajaran mula. Ajaran mula kalau dalam Buddhisme ya Tipitaka Pali. Itu dari Buddha gitu. Mahayana, Tantrayana itu melenceng dari sana. Begitu. Jadi itu ajaran yang sesat dan sangat berbahaya, sangat mematikan ya, karena itu menyebabkan makhluk lahir di alam rendah, 4 alam rendah dengan berbahaya. Jadi konsep Ikwantao atau Maitreya itu bagaimana? Salah satu yang cukup vokal itu Pandita Halim Jembodi. Tapi mereka tidak layak disebut pandita. Pandita artinya makhluk bijak. Mereka itu makhluk dungu, ya. Jadi Halim Jembodi itu dia pernah ngomong, ini orang Indonesia kayaknya. Dia bahasnya sih bahasa Indonesia. Jadi kami dari kecil itu disesatkan ke sana, ya. Kami sekeluarga tersesat di sana untuk waktu yang sangat lama. Jadi papa mama saya itu hampir dijadikan panditanya juga dan saya hampir jadi kayak yang penceramahnya ya. Jadi keluarga kami berlima itu dulu ya relatif sangat terkenal di kalangan itu
ya. Karena ya cukup aktif dan cukup ini, kecuali adik laki-laki saya yang terkecil, ya dia kama baiknya sangat signifikan sehingga terlindungi dari itu. Jadi kesesatannya itu sampai segimana? Konsep mereka adalah kalau sudah ikrar vegetarian, ya istilahnya lah, mereka ada kayak metode untuk pertobatan yang bisa membersihkan semua kama buruk. Bahkan kalau seorang lakukan yang panca anantarika kama, kalau seorang bunuh ayah, bunuh ibu, ya, bunuh araha, lukai Buddha, sebabkan darah mengalir dari tubuh Buddha dan pecah belah sangga, itu bisa dipertobatkan. Ada surat yang mereka bisa bakar, kertas yang mereka bisa bakar untuk ketuhan betina mereka, laumu mereka, ya, yang mana itu adalah sosok yang sangat menjijikkan, ya. Banyak sekali drama Koreanya, ya. Menangis, hati laumu hancur berkeping-keping karena anaknya tersesat. Yang jebloskan anaknya ke dunia manusia siapa? Lihat kisah mereka itu lebih menjijikkan daripada drama Korea, ya. Jadi Tuhan betina mereka itu menangisi anak-anaknya yang tidak kunjung kembali ke kampung halaman. Tapi ketika dalam tradisi, dalam cerita yang mereka buat, di awal ketika bumi diciptakan olehnya dan apa, jadi si Tuhan betina itu, si laumu betina itu menipu agar anak-anaknya turun ke alam manusia. Tapi anak-anaknya tidak mau, lalu akhirnya kayak dibius dengan arak surgawi. Lalu ketika anak-anaknya itu ketiduran, sepatu dengan baju surgawi mereka diambil sehingga mereka nggak bisa kembali. Lalu habis itu sekarang dia meratapi anaknya nggak kembali karena nggak mau ciutau. Dungu kali itu. Dungunya dungu habis lah. Dongengnya itu fantasional dan penuh drama, ya, dan menjijikkan. Nah, dan mereka ngaku ini ajaran Buddha gitu loh. Itu yang menjijikkan. Kalau dia berdiri sendiri mah peduli amat gitu. Tapi dia mengaku ajaran Buddha. Jadi di Indonesia dulu mereka untuk dapat pengaruh, mereka juga selalu pakai ini kami ajaran Buddha. Itu strategi menjijikkannya, ya. Karena mereka itu dari grup teratai putih yang memang galang kekuatan untuk pemberontakan di Cina dulu. Ini udah berkali-kali ditumpas. Semuanya pada ngaku ke Bodhisattva atau Maitreya yang begitu-begitu mengatasnamakan, ya. Jadi mereka ajarnya itu seperti itu. Ada surat yang mereka bakar di Hyolo begitu, untuk katanya itu suratnya untuk dikirim ke Tuhan betinanya mereka, laumu mereka. Kemudian itu dosanya bisa dihapus. Yang bahkan yang bunuh ayah, bunuh ibu, di mana itu adalah mustahil berdasar hukum kama, bisa dinetralisir tapi bukan dihapus. Tapi kalau seorang vegetarian lalu makan bawang, itu pasti masuk neraka. Dungu banget kan? Bunuh ayah, bunuh ibu nggak apa-apa dalam konsep mereka, tapi bisa dipertobatkan bersih tanpa konsekuensi. Tapi kalau sudah ikrar vegetarian, makan bawang, bisa masuk neraka, dan itu awici dan nggak bisa dipertobatkan, nggak ketolong, nggak ada yang bisa bantu sama sekali. Itu dungu banget. Apalagi makan secuil ikan teri atau ebi, apalagi daging. Ini dungu banget. Oke, lindungilah hidupmu. Saya pernah lihat satu orang yang sangat ketakutan karena dia makan bawang. Kalau nggak salah nggak sengaja. Oke, ngeri loh. Karena kenapa? Kalau seorang dia pikir kalau saya makan bawang saya akan masuk ke neraka paling dalam. Karena guru saya ngomong begitu. Guru spiritual saya ngomong gitu. Kalau dia pegang konsep ini, dia percaya konsep ini, menjelang kematian dia pegang konsep itu, dengan mudah dia lahir di awici. Padahal makan bawang tidak sebabkan orang lahir di alam bawah, tidak. Tapi karena pandangan salah itu, ditthi itu, genggaman yang kencang itu. Karena bahaya seperti ini, makanya kami sampaikan, ini sesat, jangan dipegang. Yang Lu Taichang itu kalau nggak salah sesatnya karena dia bilang kurang lebih orang yang meninggal karena penyakit, karena sakit lalu meninggal dengan rasa sakit itu pasti jatuh alam bawah. Ini sesat.
Karena banyak sekali orang atau makhluk yang meninggal ketika ada rasa sakit di tubuhnya, mereka tetap bisa pikirannya jernih atau pikirannya pada kebaikan, mengenang kebaikan mereka, lahir alam atas. Tapi kalau seorang karena salah percaya pada ajaran sesat, oh kata guru saya, kata orang yang bisa dipercaya itu, kata orang yang bisa melihat itu, ya. Kalau dia percaya bahwa orang yang sakit meninggal karena rasa sakit, meninggal sembari merasa sakit di tubuhnya, pasti masuk alam bawah. Dia bisa jatuh ke alam bawah. Itu perlu paham bagaimana kinerja kama, kinerja marana sana jawana atau near death consciousness, rangkai kognitif jelang kematian, efeknya pada kehidupan, penciptaan kehidupan mendatang, penjelmaan berulang. Jadi yang tidak belajar abidama, tidak buka mata untuk melihat bagaimana alam bekerja, itu habis-habisan dikuasai oleh mara dan simpatisannya. Ikuan tahu, aliran Maitreya yang bukan itu terlalu menghina, dia tidak bisa pakai nama Maitreya. Ya, itu mereka sebenarnya bisa dijerat dengan pasal penistaan agama, penodaan agama, karena ajaran mula yang disebut agama itu kita perlu ngomong tentang ajaran mula. Jadi keikuan tau Mahayana, Tantra, Zen, ya, kemudian apa lagi? Pokoknya yang seperti itu, yang Thich Nhat Hanh, Plum Village, itu semua bisa dijerat dengan pasal penistaan agama. Karena ketika kita sebut agama, yang jadi patokan itu ajaran mula. Jadi kalau di Islam juga ada, yang Islam ya kalau ajaran mulanya ya Al-Quran, kalau saya nggak salah hadis, dan ada kitab penjabarnya. Kitab tafsir Al-Quran, kitab tafsir hadis. Nah itu jadi patokan. Yang melanggar itu, nah itu bisa diperkarakan sebagai penistaan agama. Dengan cara yang mirip di ajaran Buddha. Ajaran mulanya apa? Tipitaka Pali. Karena Buddha dengan jelas menyatakan tidak bisa. Jadi dalam Buddha dengan jelas menyatakan dalam Vinaya Pitaka, Buddha Wacana atau ajaran Buddha bisa diterjemahkan dalam Niruti Sakka Nirutiya. Istilahnya itu bahasa masing-masing, tapi tidak dalam bahasa Sanskerta yang untuk Weda. Karena Weda Hindu pakai Sanskerta. Nah, Buddha Maha tahu. Jadi Buddha mungkin tahu bisa ada nanti kebingungan atau apa di masa depan. Maka kalau satu sumber itu dalam bahasa Sanskrit, sumber Buddhis, dalam tanda kutip katanya sumber Buddhis, dalam bahasa Sanskrit itu langsung buang, langsung bakar, nggak perlu diperhatikan sama sekali isinya apa. Karena Sanskrit adalah bahasa yang tidak boleh disentuh untuk mengkomunikasikan ajaran Buddha. Jadi kalau ada apapun yang mengaku Buddhis, akarnya dari Sanskrit, itu semua langsung buang, langsung bakar, tidak perlu diperhatikan. Ini bukan ekstrim, ini ngikutin ajaran mula. Jadi kemurnian ajaran itu sangat penting dilindungi karena tendensi makhluk adalah untuk menyimpangkan dan menyimpangkan. Apalagi ajaran Buddha yang merupakan pembebas semua makhluk dari samsara. Jadi Mara dan grupnya itu paling fokus kekuatan mereka itu untuk menyimpangkan ajaran Buddha. Oke? Jadi itu dungu sekali. Yang vegetarian, apalagi sampai sumpah-sumpah nggak jelas gitu, jangan sembarang sumpah ya. Itu langgar sumpahnya, hancurkan sumpahnya. Berlindung kalau mau berlindung pada Buddha Dhammasangha dan minta perlindungan Buddha Dhammasangha, dengan kekuatan Buddha Dhammasangha biarlah semua sumpah dan ikrar yang tidak bermanfaat terhancurkan. Maka ada peluang bagi Anda untuk bebas dari 4 alam rendah. Itu sumpah yang seperti itu sangat mematikan, sangat berbahaya. Ya. Mengerikan itu konsepnya ya, dan konsep itu nggak main-main kekuatannya dalam menjerat satu makhluk. Bayangkan, bunuh ayah, bunuh ibu dalam konsep mereka itu tidak masalah karena bisa dipertobatkan. Tapi kalau sudah ikrar vegetarian, kata mereka, lalu makan bawang aja, bawang putih atau bawang merah, itu bisa masuk neraka awici dan tidak bisa dipertobatkan, tidak bisa ditolong dan selamanya di sana. Buru-buru ngomong makan daging. Dungu, bebaskan hati kalian dari ketakutan yang gak perlu itu. Enggak. Itu yang ngomong itu parah sekali, sesat sekali. Jadi ayah, begitu kami udah mulai paham tentang ini, astaga, papa mama sudah terjerat ikrar ini. Itu saya sangat tegas waktu itu. Papa mama langgar, perlu langgar. Jadi kalau gak salah, sampai
demi melindungi mereka dari alam rendah yang begitu mengerikan. Kalau nggak salah saya sampai bilang saya nggak akan handle tentang mereka sampai mereka makan, kalau nggak salah mereka bilang kalau nggak salah nggak kuat makan daging, baunya mau muntah atau apa, karena yang udah kelamaan keracunan konsep vegetarian itu jadi begitu. Elemen mereka jadi sangat gross. Jadi daging itu makanan yang sangat refined, daging murni ya, itu makanan yang sangat refined. Kalau makhluk itu gross, dia tidak mampu mengkonsumsi daging, bahkan mencium atau melihat daging sudah mual. Kenapa? Karena tubuhnya sudah gross, sudah lemah. Jadi terutama kayak liver, empedunya itu lemah, itu mereka lihat atau cium bau daging jadi mual. Ya, jadi kayak ada orang yang komen, ya itu santun sih, nggak masalah kami. Makanya kami tanggapi. Ada yang komen di video yang kami danakan, ada daging babi, dana yang sangat istimewa ya, daging babi kepada sangga. Itu luar biasa mulia, luar biasa powerful. Buahnya itu seketika bisa dinikmati mereka yang elemennya refine ya. Begitu dana, bahkan baru niat mau dana itu elemen internal sudah refine, dahsyat. Apalagi ketika sudah berdana, itu dahsyat sekali. Hari ini kami sangat berbahagia karena bisa dana itu. Banyak daging babi, lemak babi kepada sangga ya. Kalau nggak salah sekitar 12 kilo totalnya. Jadi kami tidak akan handle kalau papa mama saat itu belum break, belum, karena waktu itu kalau nggak salah papa mama udah paham vegetarian nggak bagus, tapi mereka tetap nggak berani langgar ikrar itu. Saya bilang enggak, itu perlu di break karena itu belenggu. Karena kenapa? Selama kamu masih takut dengan yang begitu-begitu, kamu dalam di bawah kekuasaan kegelapan. Jadi kekuatan kegelapan itu kuncinya adalah takut-takuti. Jadi sedangkan kalau kebenaran itu pembebasan. Jadi kami memang bilang ini bisa masuk neraka. Kenapa? Karena memang bisa. Dan yang kami minta lakukan itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bayangkan, makan bawang masuk awici, neraka paling dalam. Dungu. Itu nakut-nakutin orang untuk jadi bodoh gitu, untuk jadi lemah. Jadi lebih mudah dikontrol karena nutrisi nggak cukup, jadi bodoh. Lihat aja orang-orang Ikwanta, orang-orang Maitreya itu, mereka itu di brainwash dengan sangat mudah oleh pemimpin sesat mereka itu karena diarahkan untuk vegetarian. Yang Mahayana, yang Zen juga begitu, diarahkan untuk vegetarian, makanya jadi dungu, mudah di brainwash, lemah. Ya, nah, jadi kalau nggak salah saya minta orang tua untuk konsumsi bahkan walaupun seekor ikan teri atau sehelai abon yang paling halus pun. Yang penting dimasukin, karena kalau itu masuk artinya break, artinya hancur. Nah akhirnya sekarang ya papa mama konsumsi banyak babi. Bagus. Nah maka di antara segala bakti, pembebasan orang tua dari pandangan salah itu bakti yang tertinggi. Jadi bagi makhluk-makhluk dungu, mereka tidak tahu apa yang kami lakukan. Sedangkan kami melakukan bakti yang kami bisa bilang cari di seluruh semesta raya ini saat ini, di antara para manusia dan hewan. Ada berapa putra sulung yang mampu melakukan bakti pada level yang kami lakukan pada orang tua kami? Silahkan cari. Dari yang tidak incline pada dana menjadi jauh incline pada dana. Dari yang tidak terlalu paham sila bisa melaksanakan banyak sila. Dari yang tidak terpelajar tentang dhamma jadi jauh lebih terpelajar tentang dhamma. Dari yang berpandangan salah menjadi jauh mengarah pada pandangan yang benar. Perjalanan kami sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah, sangat menyakitkan kalau bukan mengerikan. Dan most of the time relatif single factor. Jadi kami sangat ingin melindungi mereka yang baru mulai berjalan dan sebagainya. Karena kami tahu sakit dan sulitnya itu untuk bebas dari belenggu cengkraman makhluk-makhluk dungu. Apalagi terutama yang ada hubungan darah. Jadi ya begitulah. Tidak akan lama lagi kami di dunia manusia. Sangat tidak ingin kami lama-lama di antara para manusia ini. Ini adalah kesialan terakhir kami. Mustahil kami akan kembali lagi ke alam manusia. Mustahil. Lindungilah diri kalian masing-masing. Sampai jumpa. Selama Leo Pratama Limas masih ada untuk mengumandangkan ilmu elemen, silakan manfaatkan sebisanya.
dengan santun, manfaatkan sebisanya. Tidak akan lama lagi kami di antara para manusia ini. Sampai jumpa.